omongan dari statement dari Roy Suryo sudah kentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Roy Suryo, Noto di Brojo sering dipanggil Roy Panci ini, yang katanya seorang keturunan bangsawan, tapi perbuatan dan ucapannya tidak mencerminkan seorang dari keturunan bangsawan. Kata Ibu Elinda Neti, statement dan ucapannya seperti bau kentut. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Saya dengan profesional. Kamu diam ketika saya diam. Ketika kamu ngomong. Kamu kan saya. Iya. Kamu apa? Saya kalau ngomongin kamu, saya ini. Nanti akan jawab ya. Orang ini ngawur aja. Yang nggak ngawur kamu kayak dewa kebenaran. Memang benar apa? Enggak, bau kentut. Gitu. Kamu jangan ngegas. Enggak, kamu juga ngomongnya jelek banget ketika diprotes. Jangan bau kentut mulutmu ya. Wah, itu ngomongnya jelek banget tuh. Makanya kamu duduk. Ya. Perdebatan antara Roy Panci dengan Ibu Elinda Neti ini semakin memanas, dan Roy Suryo tidak bisa berbuat apa-apa karena perkataan dari Ibu Elinda Neti memang betul adanya. Roy Panci seorang yang suaranya gede tapi isinya nol besar, alias tong kosong berbunyi nyaring. Hanya bisa berkuar-kuar tapi tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Itulah Roy Panci namanya, guys. Kamu ngomong ya, kamu sopan ya. Iya. Kalau kamu ingin dihargai sopan. Apa? Kamu agak sopan. Kayak orang kurang sehat. Insya Allah kita percaya dengan masalah Gibran, Jokowinya akan maksud hidupnya. Pasti dia akan kemudian mengalami. Jadi benar ya guys ya, apa kata Ibu Elinda Neti, suara yang keluar dari mulut Roy Panci ini seperti bau kentut. Karena tujuan Roy Panci ini bukan untuk mencari kebenaran atas ijazah Bapak Jokowi, tapi mencari pembenaran dan menghancurkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga. Itulah tujuan mereka. Untuk menjelek-jelekkan, mau menghancurkan Pak Jokowi, tidak akan mampu. Betul sekali. Pegang ini kata-kata saya nih. Yang kedua, ya, ambil cermin dulu, bercermin dulu, kau lihat dirimu, ya, pertanyakan dulu, ya, kau itu siapa, ya, kau itu siapa, Roy Suryo. Yang ketiga, persiapkan dirimu, sebentar lagi kau masuk akan penjara. Ya. Benar sekali guys ya. Tidak lama lagi Roy Panci akan segera mendekam di dalam jeruji besi. KRMT-mu apa KRMT-mu? Enggak Pak, udah jelas kalau KRMT saya, kamu nggak punya. Loh, KRMT itu enggak? Kewarasan Roy makin tergerus KRMT. Ini penghinaan ini. Singkatan dari kebangsawanan Roy Panci ini dirubah oleh Bang Adi Aswan ya guys ya. KRMT. Kewarasan Roy makin tergerus ya. Yang saya mau tanya, apakah Adinda Imam mempunyai algoritma sendiri yang dibuat? Algoritma untuk apa? Menemukan itu? Iya. Untuk menemukan Gajah Adam ini sebenarnya Nggak ada perbandingan nggak? Ada perbandingan dari ijazah yang lain nggak? Yang seangkatan? untuk perbandingan nggak ada. Nggak ada, berarti Anda kan cuma berdasarkan itu. Jadi terjawab sudah guys ya, pernyataan si Tengil topi merah. Ternyata si topi merah ini tidak ada perbandingan dari ijazah yang lainnya. Dia cuma membuat narasi-narasi sendiri yang mengatakan bahwa Rismon Sianipar telah mengedit ijazah Bapak Jokowi. Dan atas pertanyaan dari Bang Adi Aswan ini, topi miring terdiam seperti kerupuk yang terkena air. Kan? Ya artinya begini, maka ini bukan lucu-lucuan. Oke. Ya, Anda katakan ini lucu-lucuan. Ini ijazah Presiden ke-7 Pak Jokowi loh. Ya, bukan lucu-lucuan. Bukan Karena Anda katakan lucu-lucuan itu ya, orang bergelitik seperti itu gitu.
Tapi saya apresiasi apa yang Anda lakukan ya. Makanya kalau Anda lakukan itu, Anda punya ijazah pembanding yang lakukan hal yang sama dengan algoritma Anda. Anda bisa challenge untuk itu. Jadi yang diperiksa sama saudara Roy Suryo CS tidak pernah yang asli. Maka saya sampaikan bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu nyata. Betul sekali Geja. Yang Apa dia kata dari goreng-goreng Profesor itu, Firman, yang dia pengacara katanya Bapak penelitian Jokowi itu ini, semua bahwa fitnah. perkataan Roy Saya Panci sampaikan. semuanya Kenapa saya bilang seperti itu? fitnah Karena tidak dan pernah tuduhan dikasih yang tidak Prof. benar. Saya kasih Makanya informasi Roy Panci ini Kemarin dilaporkan ya, ke seperti pihak biasa, yang berwajib belanja oleh masalah dan Bapak sebagainya, Joko Widodo. Kemudian ada yang lucu juga, ada ahli menyampaikan hal-hal, tapi didengerin semua. Saya lihat sangat profesional dan akuntabel. Didengerin semua, ada beberapa ahli dipaparkan. Nggak ada bantah-bantahan nggak ada? Nggak ada, kita dengerin baik-baik apa yang mau disampaikan. Karena mudah persoalan ini. Saya akan bertanya sama prof-prof di depan. Ketika seseorang memeriksa sesuatu barang yang tidak asli fisiknya, Prof, apakah bisa dinyatakan itu palsu? Dasar penelitian mana yang bisa mengatakan memeriksa sesuatu hal yang digital langsung dibilang palsu? Itu persoalannya. Maka kemarin saya Sudah bilang stres selesai. ini, Roy Mereka Panci. lihat aslinya. Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau menyatakan penghinaan di muka umum dan atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Persangkaan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan, kemudian ayat 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. Dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pembacaan pasal-pasal dari Polda Metro Jaya yang menjerat Roy Panci CS sangat mengerikan sekali karena Roy Panci terjerat pasal berlapis, yakni hukuman mencapai 12 tahun penjara. Itu bisa lebih ya guys ya. Yang jelas Roy Panci ini pasti akan dipenjarakan. Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Adapun tempat dan waktu terjadinya tindak pidana diketahui terjadi mulai di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 hingga peristiwa dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Saya orang yang malah justru sekarang tuh benar-benar terkorbankan gitu. Sudah dicekal, wajib lapor tiap minggu gitu, nggak jelas gitu. Kalau memang ini memang Polda nggak bisa kemudian membuat bukti-buktinya, menersangkakan, dan yang saya dengar sudah dilimpahkan kabarnya tanggal 13 Januari yang lalu. Ke Kejaksaan. Kemudian ke Kejaksaan. Kemudian saya dengar balik tanggal 26. Kemudian setelah itu nggak balik lagi, lama banget. Padahal di aturan kan ada waktunya itu Mbak. Ya harusnya itu sudah ada luarsa gitu loh. Dan makanya saya mendesak itu yang penting banget ya bagi semua pemirsa head to head. Bahwa kalau ada keterangan dari kuasa hukum kami, maka kami mendesak. Roy Panci desak kepolisian atau Polda Metro Jaya untuk menghentikan
kasus yang menjeratnya atau kasus tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi karena Roy Suryo merasa dikorbankan dalam hal ini. Padahal Roy Suryo inilah yang mulai, tapi kenapa giliran sudah mendekati persidangan Roy Panci ketakutan dan kasusnya minta dihentikan ya guys ya, tanpa melalui RJ. Ini sangat konyol sekali. Adanya penghentian kasusnya. Bukan kami minta-minta RJ loh, sama sekali enggak. Karena apalagi ada dari pihak-pihak yang katanya sok ngerti hukum tapi enggak ngerti. Oh itu hanya ada 2 cara, yaitu RJ dan kemudian apa praper. Enggak. Tidak perkataan itu, gitu. Roy Panci ini seperti orang on ya. Ya, jadi artinya kami melakukan semua cara itu, termasuk kami juga melakukan misalnya apa, menanyakan kepada MK waktu itu. Ya, kemudian kami juga menanyakan kepada Kejaksaan Tinggi DKI, ya audiensi resmi, dan juga kita juga terima juga audiensi di Kejaksaan Agung dan diterima oleh Wakil Jaksa Agung. Responnya apa itu? Resmi. Nah, nanti responnya yang semuanya nggak ada yang diterima dan ditolak ya guys. UGM tidak bersatu. Mau apa soal hal baru tuh ya, Ya. tentang apa security Ya. security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM. Oke. Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security dan nanti akan dibuka di persidangan. Di bawah sumpah mereka menerangkan. ini justru apa-apa di sudah. Justru menunjukkan apa? Bahwa ijazah ini asli. Setiap tahun ada itu. Watermark itu. Security setiap tahun ada. UGM yang jelasin. Oke, nggak ada setiap tahun nih. Ya, justru ini nggak ada nih. Ini momen Roy blunder dan shock kemakan omongannya sendiri. Argumennya malah membuktikan ijazah Bapak Jokowi benar keasliannya. Ini ijazah asli. Justru dengan adanya begini saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah-ubah, apa yang berbeda, ya, terbatiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM. Nggak bisa. Ijazah tidak dipalsukan. Itu yang mengkonfirmasi adalah dibuktikan semua di persidangan. yang mengkonfirmasi adalah Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih. Juga ada ahli pidana yang menyebutkan bahwasanya untuk Roy Suryo ini kemungkinan bisa lebih dari 12 tahun penjara karena dia adalah mantan narapidana. Iya. Gitu. Ini gimana nih Pak Jenderal? Nggak bisa ya. Kalau masalah itu kita serahkan kepada keputusan hakim kan gitu. Memang dia masalahnya mantan narapidana yang tidak bisa mendapatkan RJ. Betul sekali guys ya. Kalau masyarakat cermat kenapa Apa kata dari Bapak Rocky Situhang ini, mantan narapidana tidak bisa mendapatkan RJ. Tapi kan RJ nggak bisa dia. Makanya dia berusaha untuk mencoba meminta Iya, pokoknya hentikan apa segala dengan segala macam cara gitu loh kan. Kasihan saya sebenarnya lihat dia tuh. Somasi itu harus tahu nama yang disomasi. Mas Topi Merah. Di KTP Anda namanya Topi Merah bukan? Ya sudah. Ngapain dijawab? Pensomasi tidak tahu nama Topi Merah, tidak tahu nama alamatnya. Ya, ini namanya bisa error and persona. Loh, dikirimnya kemana kemarin somasinya? Dikirimnya ke WA. Namanya siapa? Ya, kenapa aku sebut kau topi merah? Karena di trademarkmu itu topi merah. Di podcastnya topi merah. So, aku tunjukkan ke orang itu, dia menolak nggak? Berarti tolaklah semua podcastnya itu. Logika hukum kayak kita nggak bodoh-bodoh banget lah, Mas Imam. Kelihatan sekali ya guys ya, kebodohan dari Roy Panci. Kalau otaknya memang sudah terisi hal-hal yang tidak wajar seperti Panci ya, seperti ini ya guys ya. Narasi-narasi yang dibuat seperti seorang anak TK, blunder dan semuanya tong kosong berbunyi nyaring. gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia.
kesaksian Bapak Mahfud MD waktu menjadi menterinya Bapak Jokowi. Bapak Mahfud MD mengatakan Bapak Jokowi seorang presiden yang taat agama. Di sela-sela kesibukannya, beliau masih sempat untuk menjalankan ibadah atau sholat ya guys ya. Inilah sosok Bapak Jokowi yang difitnah dan dihina oleh Roy Panci CS. Kesaksian dari Bapak Mahfud MD ini benar adanya bahwa Bapak Jokowi seorang presiden atau seorang negarawan yang dicintai rakyat dan patut dicontoh pemimpin negara lainnya ya guys ya. Luar biasa untuk Bapak Jokowi. Di kemarin juga di Kamboja juga mungkin waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja, 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya itu sholat. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, dimanapun itu walaupun jam. Luar biasa guys ya. Menjaga. Luar biasa Bapak Presiden. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, pengalaman Pak Jokowi. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau dokter jantung waktu sholat dia sholat kok. Tapi ingat Pak. Mantap guys ya.